Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk yang nanti akan kita bahas semuanya ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah persamaan eksponen yang bentuknya bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P ya. Yang pertama itu bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, bentuk ini ada syaratnya. Syaratnya apa? A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0 ya. Maka cara pengerjaannya yaitu tinggal kalian mengerjakan Fx sama dengan P ya. Untuk bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P ya, berarti ini basisnya sama-sama A ya. Syaratnya itu A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0. Maka cara pengerjaannya Fx sama dengan P ya. Contohnya, misalkan ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 8 ya. Tentukan x-nya ya. Caranya bagaimana? Ini 8 kita rubah ke bentuk A pangkat P dulu ya. Berarti 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Lah ini kan berarti sudah sama seperti bentuk yang ini ya. Basisnya sudah sama-sama 2. Ini Fx-nya, 3-nya itu P ya. Cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya yaitu Fx sama dengan P. Berarti 3x plus 1 sama dengan 3 ya. Berarti 3x sama dengan 3, satunya pindah ruas jadi negatif 1. Berarti 3x sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 2/3 ini. Ya, ini untuk bentuk yang pertama ya. Kemudian untuk bentuk yang kedua. Yang kedua itu adalah bentuknya ya, bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ya, ini bentuk persamaan eksponen yang kedua. Sama seperti yang nomor 1 ya, bentuk yang pertama, tetapi di sini berupa fungsi juga ya. Kalau ini kan tidak berupa fungsi ya, tapi kalau ini berupa fungsi. Ya, ini syaratnya apa? Syaratnya sama seperti yang bentuk yang pertama, A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0. Cara penyelesaiannya yaitu Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx ini. Fx sama dengan Gx. Ya, sama yang pertama ya, karena di sini P berarti Fx sama dengan P. Kalau di sini kan Gx ya, berarti Fx sama dengan Gx. Cara pengerjaannya ya. Contohnya misalkan ada 2 pangkat 2x min 5 sama dengan 4 pangkat x 2x ya, 2x plus 1. 2 pangkat 2x min 5 sama dengan 4 pangkat 2x plus 1. Bagaimana cara menentukan x-nya? Nah, ini kan masih beda ya. 4 ini masih kita bisa rubah dengan 2 pangkat 2 kan ya. Berarti 2 pangkat 2x min 5. 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Ini 4-nya, terus ini tetap 2x plus 1. Berarti ini bentuknya jadi 2 pangkat 2x min 5 sama dengan 2 pangkat, ini dikalikan, kita kalikan 2 kali 2x plus 1. Berarti jadinya 4x plus 2. Nah, ini sudah sama-sama 2 ya, basisnya sama. Berarti cara pengerjaannya tinggal pangkatnya kita sama dengan kan. Berarti 2x min 5 sama dengan 4x plus 2. Ini cara pengerjaannya. Ya, cara penyelesaiannya. Berarti x-nya kita kumpulkan jadi 1, terus
konstantanya kita kumpulkan jadi 1 ya. 4x-nya kita pindah ruaskan jadi 2x min 4x sama dengan 2. Ini pindah ruas jadi plus 5. 2x dikurangi 4x berarti min 2x sama dengan 7. Berarti x-nya sama dengan negatif 7/2. Begitu. Ini untuk bentuk yang nomor 2 ya. Kemudian untuk bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kalau tadi itu kan basisnya sama ya, sama-sama A. Namun pangkatnya yang berbeda. Lah kalau ini pangkatnya sama tapi basisnya berbeda. Itu bagaimana cara mengerjakannya? Cara menyelesaikannya bagaimana? Ini ada syaratnya. Syaratnya itu basisnya ya A dan B-nya ya A lebih dari 0 ya dan B-nya lebih dari 0, basisnya lebih dari 0 dan juga basisnya tidak boleh sama dengan 1. Berarti A tidak boleh sama dengan 1 dan juga B-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Basisnya kan A sama B ya. Ini tidak boleh sama dengan 1 dan juga harus lebih dari 0 begitu ya. Maka cara penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 0. Ini caranya, cara menyelesaikannya. Ya, fx sama dengan 0. Contohnya begini. Contoh, misalkan ada 2 pangkat x pangkat 2 min 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 4. Ya, ini basisnya beda. Namun pangkatnya sama. Berarti cara mengerjakannya itu fx sama dengan 0. Berarti pangkatnya yang sama ini sama dengan 0. Berarti cara mengerjakannya x pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 4. Nah, ini cara mengerjakannya fx sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, berarti ini difaktorkan ya, karena x-nya kuadrat. Berarti difaktorkan. Ingat kalau ada a kuadrat min b kuadrat itu berarti sama dengan a plus b kali a min b. Ya, ini diingat-ingat. Dulu waktu SMP juga sudah pernah. Nah, a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Depannya sama, belakang sama, cuma beda tanda. Berarti kalau ini x kuadrat kita bisa rubah menjadi x kali x. 4 itu berapa kali berapa? 4 itu kan 2 kali 2. Nah, sama kan ya? Depannya sama-sama x, belakangnya sama-sama 2, cuma beda tanda. Berarti ini x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2. Kalau yang ini x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu sama dengan kita tulis dari yang terkecil dulu ya. Kalau kalau menulis himpunan penyelesaian berarti negatif 2,2. Ini penjelasan persamaan eksponen untuk bentuk yang ketiga. Kemudian persamaan eksponen yang bentuk keempat. Nah, untuk bentuk yang keempat yaitu bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ya, jadi basisnya itu sama-sama hx ya. Ini berupa fungsi ya. Sama-sama hx, cuma pangkatnya beda ya, basisnya sama-sama hx ya, pangkatnya berbeda. Ini basisnya itu berupa fungsi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya ini ada 4 ya, harus semuanya ini terpenuhi ya, 4 ini. Yang pertama, fx sama dengan gx. Fx dan gx itu pangkatnya ya, kalau hx-nya itu basisnya. Terus yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0. Lah ini ada syaratnya. Asalkan fx dan gx-nya itu harus lebih dari 0. Ya, untuk yang keempat hx sama dengan negatif 1. Syaratnya asalkan fx dan gx-nya itu keduanya genap
fx dan gx-nya itu keduanya genap atau fx dan gx-nya itu keduanya ganjil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 4 pangkat 3x plus 2 sama dengan x min 4 pangkat x plus 4 ya. Lah ini basisnya sama-sama x min 4 kan ya. Lah ini fx-nya, ini gx-nya ya. Ini fx, ini gx. Lah yang x min 4-nya itu hx. Ya, syaratnya ada 4. Yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Berarti 3x plus 2 sama dengan x plus 4. Ya, kita kumpulkan jadi satu, yang ada x-nya, yang tidak ada x-nya dikumpulkan jadi satu. Berarti 3x ini pindah ruas jadi min x sama dengan 4, ini pindah ruas jadi min 2. 3x kurangi x berarti 2x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 2 dibagi 2. Ya, x-nya sama dengan 1. Ya, ini memenuhi ya. Ini 1. Terus yang kedua itu hx sama dengan 1. Hx-nya itu x min 4 ya. Berarti x min 4 sama dengan 1. Ya, x min 4 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1, ini pindah ruas jadi plus 4. Berarti x sama dengan 5. Ya. Terus yang ketiga itu adalah hx sama dengan 0. Ya, hx-nya itu x min 4. Berarti x min 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan pindah ruas min 4-nya jadi plus 4. Ya, ini belum lah karena di sini kan ada syaratnya, asalkan fx lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0, berarti kita uji syaratnya. Coba kita uji syaratnya. Apakah memenuhi x sama dengan 4, apakah memenuhi fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0 apa tidak? Coba. X sama dengan 4, kita substitusikan ke f4. Fx-nya kan tadi berapa fx? Fx-nya kan 3x plus 2 ya. Berarti kita cari x-nya kita rubah menjadi 4. Berarti 3 kali 4 ditambah 2. Ya. Nah, di sini kan kita tulis dulu ya di sini fx dan gx ya. Fx-nya itu 3x plus 2. Terus gx-nya itu x plus 4. Ya, berarti kalau F4, X yang di sini kita rubah menjadi 4. Berarti sama dengan berapa? 3 kali 4, 12, tambah 2 berarti 14. Apakah lebih dari 0? Betul. Berarti ini betul ya. Terus kalau G4, kalau X sama dengan 4 berarti G4. G4-nya ya berarti kita lihat dari fungsi Gx-nya. Ini X-nya kita rubah menjadi 4, berarti 4 plus 4 sama dengan 8. Ini lebih dari 0 juga. Oh, berarti X sama dengan 4 memenuhi syarat. Ya, ini memenuhi. Ini kita lingkari ya yang memenuhi. Nah, terus yang keempat. Yang keempat itu hx sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Asalkan fx dan gx-nya itu keduanya genap atau keduanya ganjil. Nanti kita uji syarat seperti ini. Ya, hx sama dengan negatif 1, hx-nya itu x min 4 ya. Berarti x min 4 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1, ini pindah ruas jadi plus 4. Berarti x sama dengan 3. Coba kita uji syarat. Uji syarat. Kita cari F ini ya, F3 dan G3. F3-nya berarti ini X-nya kita rubah menjadi 3. Berarti 3 kali 3 plus 2. Berarti berapa? 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Kalau G3 berarti di sini kita rubah menjadi 3. Berarti 3 plus
4 sama dengan 7. Oh, sama-sama ganjil, berarti memenuhi syarat yang keempat ya. Berarti X sama dengan 3 ini memenuhi persamaan ya. Berarti himpunan penyelesaiannya yang memenuhi apa saja? Kita tulis dari yang terkecil. Ini kan ada 1, 5, 4, 3. Berarti 1 dulu, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Ini himpunan penyelesaiannya ya. Ini bentuk persamaan eksponen yang keempat. Kemudian untuk bentuk yang kelima itu fx sama dengan hx sama dengan fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi kalau tadi kan basisnya yang sama, pangkatnya berbeda, tapi kalau ini kebalikannya, basisnya berbeda, pangkatnya sama. Ya, cara mengerjakannya ini ada 3 syarat. Yang pertama, fx sama dengan gx, terus hx sama dengan 0, asalkan ini ada syaratnya, asalkan fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau misalkan fx-nya tidak sama dengan 0, gx-nya kok sama dengan 0, berarti tidak memenuhi, begitu. Ini keduanya harus terpenuhi, sama seperti yang bentuk yang sebelumnya. Kalau ada 2 syarat, berarti harus terpenuhi semua. Kalau ada yang tidak terpenuhi, berarti x tersebut itu tidak memenuhi persamaan, begitu. Untuk yang ketiga, fx sama dengan negatif gx, syaratnya asalkan hx-nya itu genap, ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 4 pangkat x plus 1 sama dengan 3x min 11 pangkat x plus 1. Basisnya berbeda, pangkatnya sama. Cara mengerjakannya ada 3 cara ya. Cara menyelesaikannya ada 3 ini. Harus terpenuhi semua. Yang pertama, fx sama dengan gx. Berarti 2x min 4-nya itu fx. Ini 3x min 11-nya itu gx. Terus pangkatnya yang sama ini hx. Ya. Fx sama dengan gx berarti 2x min 4 sama dengan 3x min 11. 2x, 3x pindah ruas jadi min 3x sama dengan negatif 11. Ini pindah ruas jadi plus 4. 2x dikurangi 3x min x sama dengan min 11 tambah 4, berarti ini min 7 ya. Berarti ini sama-sama negatif, berarti semuanya dikalikan negatif 1, jadi x sama dengan 7 ya. Kalau yang nomor 1 kan tidak ada syaratnya, berarti ini pasti memenuhi. Terus yang kedua itu hx sama dengan 0. Hx-nya itu adalah x plus 1. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Lah karena di sini ada syaratnya, asalkan Fx dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita uji syarat. Ya, uji syarat. Uji syaratnya, kita tulis Fx-nya di sini ya. Fx-nya itu sama dengan 2x min 4. Terus gx-nya itu sama dengan 3x min 11. Berarti x min 1, berarti x sama dengan negatif 1. Berarti f negatif 1. Fx, kita lihat dari fx-nya. Karena ini fungsi f, berarti yang dilihat fx. Sama dengan 2x min 4, x-nya kita rubah menjadi negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 min 4. Ya, terus berarti sama dengan 2 kali negatif 1 negatif 2 min 4 negatif 6. Nah ini kan tidak sama dengan 0 kan, berarti betul. Terus kalau gx, x sama dengan negatif 1, kita cari g negatif 1. Karena di sini fungsi b, g berarti yang dilihat gx. X-nya kita rubah menjadi negatif 1. Berarti 3 kali negatif 1 min 11. Negatif 3 dikurangi 11 berarti negatif 14. Ini tidak sama dengan 0 ya, berarti memenuhi. Keduanya memenuhi, berarti X sama dengan negatif 1 itu memenuhi persamaan. Kita lingkari, tandai ya. Terus yang ketiga,
Yang ketiga itu fx sama dengan negatif gx. Syaratnya hx-nya itu harus genap. Fx-nya itu 2x min 4 sama dengan negatif, karena negatif ini dalam kurung, gx-nya itu 3x min 11. Ya, sebelum kita mengerjakan ini dalam kurungnya kita hilangkan dulu. Berarti negatif 3x, negatif kali negatif 11 berarti plus 11. Ya, 2x, negatif 3x kita pindah ruas jadi plus 3x sama dengan 11, ini pindah ruas jadi plus 4. 2x tambah 3x berarti 5x sama dengan 15, berarti x-nya sama dengan 15 dibagi 5 berapa? X sama dengan 3. Apakah memenuhi persamaan apa tidak? Kita uji syarat. Ya, uji syaratnya. Uji syaratnya apa? Hx-nya itu harus genap. Ya, hx-nya itu kan berapa hx? Hx-nya itu x plus 1. Ya, berarti kalau x-nya kita rubah menjadi 3, ya, berarti H3 itu sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Apakah benar syaratnya hx-nya genap? 4 itu genap, berarti betul. Berarti x sama dengan 3 itu memenuhi persamaan. Berarti yang memenuhi apa saja? X sama dengan 7, negatif 1 sama 3. Berarti himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil. Negatif 1, 3, dan 7. Nah, ini bentuk persamaan eksponen yang kelima. Selanjutnya untuk bentuk yang keenam. Nah, kemudian untuk bentuk yang keenam yaitu bentuk A kali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini seperti bentuk kuadrat. Ya, kita rubah menjadi bentuk kuadrat. Ini dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, C-nya itu adalah anggota bilangan real. A kecil ini tidak boleh sama dengan 1 dan juga A kecil ini lebih dari 0. Untuk memahami bentuk eksponen yang keenam ini, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x plus 1 ditambah 125 sama dengan 0 ya. Ini kita rubah menjadi bentuk kuadrat ya. Nanti kita misalkan biar mudah ya. Lah, ini kan kuadratnya itu kan di luar ya. Berarti ini untuk sifat perkalian ya, jangan lupa untuk sifat perkalian 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3 ya, berarti di bolak-balik itu sama. Berarti ini sama saja 5 pangkat 2. Ini kita rubah menjadi x kali 2 gini boleh kan ya. Nah, kalau bentuk seperti ini kan kayak gini kan bisa. Ya, di dalam kurung ya. Kemudian yang ini dikurangi 6 kali, pokoknya kuadratnya itu di luar. Ya, terus kalau misalkan ada seperti ini, A pangkat M kali B pangkat A pangkat M kali A pangkat M ya, A pangkat M kali A pangkat N ini sama saja sama dengan A pangkat M plus N kan ya. Ya, ini eksponen A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Berarti ini sama saja. Dari sini kita rubah menjadi ini ya. Biar di sini hanya 5 pangkat X saja, biar sama-sama ini. Ya, berarti 6 kali 5 pangkat X kali 5 pangkat 1. Paham ya? Nah, ini dari sifat ini. Dari sini pindah ke sini begitu. Jadinya 5 pangkat X plus 1 berarti sama dengan 5 pangkat X kali 5 pangkat 1. Begitu. Ditambah 125 sama dengan 0. Terus berarti ini 5 pangkat X
pangkat 2 dikurangi, lah 5 pangkat 1 itu kan 5. 5 dikalikan 6 yang di sini 30, berarti 30 kali 5 pangkat X, ini dalam kurung ya biar tidak bingung, ditambah 125 sama dengan 0. Lah ini sudah sama-sama 5 pangkat X ya. Sudah sama-sama 5 pangkat X, kita misalkan saja ya biar tidak rubes ya, biar tidak bingung melihatnya. Misalkan 5 pangkat X-nya itu kita rubah menjadi P ya, atau apalah terserah lah ya. 5 pangkat X-nya kita rubah menjadi P, berarti ini jadinya P pangkat 2 dikurangi 30 P ditambah 125 sama dengan 0 ya. Berarti ini kita faktorkan. P kuadrat itu P kali P. 125 itu berapa kali berapa? Biar berapa kali berapa biar hasilnya 125. Kalau dijumlah hasilnya negatif 30. Berarti kira-kira berapa? 25 kali 5 ya. Kalau dijumlah kok hasilnya negatif, berarti sini negatif sama negatif. Negatif 25 kali negatif 5, 125. Negatif 25 ditambah negatif 5, negatif 30. Betul. Berarti di sini negatif 25, di sini negatif 5. Berarti P min 25 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 25. Terus yang di sini P min 5 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 5. Ini belum selesai. Kita rubah lagi P-nya itu menjadi 5 pangkat X. Karena yang ditanyakan kan X-nya ya. P-nya kita rubah menjadi 5 pangkat X sama dengan 25. 5 pangkat X sama dengan 25 itu 5 pangkat 2. Lah ini basisnya sama. Berarti ini kan bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Bagaimana? Coba dilihat lagi penjelasan yang sebelumnya ya. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2, berarti cara menyelesaikannya itu X sama dengan 2 ya. Terus selanjutnya yang ini P sama dengan 5. P nya kita rubah menjadi 5 pangkat X sama dengan 5. 5 itu kan sama aja 5 pangkat 1. Basisnya sama ya, sama-sama 5. Berarti cara mengerjakannya X-nya sama dengan 1. Nah, ini ketemu. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 dan 2. Begitu. Ya, X-nya 1 dan juga X-nya 2. Nah, ini adalah bentuk yang ke-6 persamaan eksponen ya. Baik, semuanya ada 6 bentuk untuk persamaan eksponen. Sudah saya jelaskan semua. Ya, silahkan dipahami kembali sampai betul-betul paham. Ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.